Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Santai aja, anggap aja aku ini dosen muda kalian atau mungkin mentor bisnis kalian buat beberapa menit ke depan. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang krusial banget dari materi bab 4 kalian, yaitu sistem ekonomi Pancasila. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas ini kayak lagi baca buku teks yang ngebosenin. Nggak sama sekali. Kita bakal ngelihat ekonomi ini ibarat sebuah game besar yang seru banget buat dimainin. Dan kalian adalah para player yang lagi bersiap buat level up dan memenangkan game ini. Oke, langsung aja kita mulai. Coba jujur deh, siapa di sini yang punya mimpi begitu lulus sekolah atau kuliah nanti pengen langsung bikin startup, jadi pengusaha sukses, dan bisa bebas finansial kayak para influencer yang sering seliwaran di FYP kalian? Pasti banyak banget kan? Ambisi kayak gitu tuh bagus banget. Membangun bisnis sendiri tuh hal yang luar biasa. Tapi gini, sebelum kalian beneran terjun ke arena bisnis, kalian wajib tahu dulu nih aturan main di negara kita. Ya, samalah kayak main game. Kalau kalian nggak paham rules-nya, wah jaminan bakal cepet game over. Nah, mari kita bahas aturan main itu di bagian pertama ini, Pancasila versus kapitalisme. Atau kalau pakai bahasa gamers, ini tuh perbandingan antara mode co-op multiplayer ngelawan solo survival. Kita lihat beda mendasarnya ya. Di satu sisi, ada sistem kapitalis. Ini tuh ibarat mode battle royale murni. Free fight liberalism. Siapa yang paling kuat, modalnya paling gede, ya dia yang bertahan. Yang besar bakal terus makan yang kecil sampai akhirnya muncul monopoli. Individualis banget lah pokoknya. Nah, di sisi sebaliknya, kita punya aturan main negara kita sendiri, yaitu ekonomi Pancasila. Sistem ini berpegang pada UUD 1945 pasal 33, di mana perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Nah ini dia, mode co-op multiplayer. Kita nggak saling menjatuhkan buat menang, tapi kita ngebangun ekosistem yang adil biar semua player bisa level up bareng-bareng. Poin paling krusialnya bisa kita lihat dari kutipan garis-garis besar haluan negara ini. Jelas banget disebutin kalau sistem free fight liberalism itu malah menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia. Jadi di mata panduan negara kita, sistem kapitalis murni itu dianggap sebagai toxic gameplay yang harus kita hindari. Kenapa? Ya karena persaingan yang nggak sehat dan kekayaan yang cuma numpuk di satu kelompok, itu bakal ngerugiin banyak orang. Negara kita dengan tegas nolak cara main yang cuma nguntungin segelintir orang sambil nginjek-nginjek player lain. Jadi, kalau kita nggak pakai sistem Battle Royale, terus apa dong senjata rahasia buat sukses di game ekonomi Pancasila ini? Kunci suksesnya ada dua, mandiri dan kolaborasi. Ini dua skill utama yang wajib banget kalian upgrade. Senjata pertama, kemandirian. Yang keren dari konsep ini adalah, mandiri itu bukan sekedar kata-kata indah yang sering kalian baca di buku PPKN. Ini tuh mindset seorang hustler sejati. Punya pola pikir buat berani berdiri di atas kaki sendiri, gak gampang nyerah, dan gak cuma bergantung sama kondisi global. Buat kalian para remaja, mandiri ini artinya punya keberanian dan rasa percaya diri buat ngerintis sesuatu sendiri, nyiptain lapangan kerja, dan gak cuma pasrah nungguin lowongan kerja dari perusahaan-perusahaan besar. Senjata kedua, gotong royong. Kalau dengar kata ini, mungkin yang kepikiran langsung kerja bakti bersihin selokan desa di hari Minggu ya kan? Tapi dalam konteks bisnis modern, gotong royong itu adalah kebersamaan yang dinamis. Ini adalah strategi team building paling mutakhir buat startup kalian. Sistem ekonomi kita itu sangat nentang individualisme. Lewat gotong royong, kalian bagi-bagi beban kerja, saling cover, dan ujung-ujungnya kalian juga bakal bagi hasil keuntungannya secara adil layaknya sebuah keluarga. Sekarang, yuk kita bawa konsep-konsep tinggi dari konstitusi tadi ke dunia nyata yang bisa kalian temuin sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan soal koperasi di sekitar kita, alias the original startup. Coba deh kalian perhatiin dinamika dunia kerja pada umumnya. Di korporasi tradisional yang kapitalis, selalu ada dinamika bos lawan karyawan. Ada relasi majikan sama buruh. Nah, sekarang coba bayangin sebuah startup di mana semua anggota timnya adalah co-founder. Semuanya adalah co-owner alias pemilik bersama yang kerja bareng secara demokratis. Nggak ada tuh yang namanya majikan, nggak ada buruh. Itulah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, asas koperasi itu ya kekeluargaan. Jadi mulai sekarang, tolong ubah mindset kalian ya. Koperasi itu bukan cuma warung tua berdebu di pojok jalan, tapi ini adalah model startup asli Indonesia yang super brilian, di mana keuntungannya dinikmati bareng-bareng, bukan cuma dihisap sama satu investor raksasa. Coba perhatiin lingkungan di sekitar kalian deh. Asas kekeluargaan ini tuh sebenarnya udah jalan loh. Contoh paling gampang, koperasi sekolah tempat kalian sering beli buku atau alat tulis. Atau yang lebih kekinian nih, coffee shop atau kedai kopi yang dikelola sama anak-anak muda di daerah kalian. Banyak dari mereka yang patungan modal bareng, ngambil biji kopi langsung dari petani lokal dengan harga yang fair, terus ngebagi keuntungannya ke seluruh tim secara adil.
Atau contoh lain, kelompok pengrajin lokal yang masarin produk mereka bareng-bareng. Ini semua adalah wujud nyata dari sistem ekonomi Pancasila. Kalian udah ngeliat langsung, dan yang paling penting, kalian bisa banget niru cara ini. Nah, sekarang kita geser sedikit dan ngebahas peran spesifik kalian ke depan, yaitu kekuatan ekonomi pemuda daerah. Kenapa ini penting banget? Karena gini, masa depan ekonomi Indonesia itu nggak cuma terpusat di gedung-gedung pencakar langit di ibu kota. Ada satu pernyataan kuat banget dari materi kita, pola sentralistik harus diubah jadi pola pembangunan yang bersumber dari kekuatan lokal. Maknanya apa? Karena Pancasila itu lahir dari kearifan lokal masyarakat kita, ini artinya kalian, para pemuda di daerah, adalah kunci mutlak buat kekuatan ekonomi nasional. Keunggulan unik dari daerah kalian masing-masing itulah yang bakal jadi kekuatan utama buat memajukan negara ini. Terus, apa yang bisa kalian lakuin mulai dari sekarang? Nih, aku kasih roadmap 3 langkah praktis yang bisa langsung kalian gas. Langkah pertama, identifikasi sumber daya lokal kalian. Apa sih yang unik di daerahmu? Pariwisatanya kah? Pertaniannya? Atau keseniannya? Langkah kedua, bangun usaha mikro yang kolaboratif. Ingat, mainnya co-op multiplayer, jangan solo karir terus. Gandeng teman-teman kalian yang punya skill beda-beda. Dan langkah ketiga, berdayakan komunitas sekitarmu. Jadikan para pelaku UMKM lokal sebagai mitra supaya bisnis kalian bisa saling menguntungkan. Visi dari Bapak Proklamator kita, Bung Hatta, relevan banget nih di sini. Beliau selalu nekenin kalau pembangunan itu harus menyeluruh. Keadilan itu berarti pembagian yang merata. Kalau kesejahteraan nggak dibagi rata dan cuma numpuk di segelintir orang aja, yang muncul pasti kecemburuan. Dan itu bisa ngerusak persatuan kita. Jadi intinya, sukses sebagai pengusaha muda itu bukan sekedar seberapa cepat kamu bisa pamer mobil mewah sendirian. Tapi, seberapa jauh bisnismu itu bisa ngangkat derajat ekonomi daerahmu, supaya orang-orang di sekitarmu juga bisa sejahtera bareng. Itu baru mentalitas juara sejati. Oke, teorinya udah kita bedah, contoh nyatanya juga udah kita lihat. Sekarang kita masuk ke bagian penutup. Saatnya kalian mengambil peran. Biar kalian benar-benar siap nguasain arena ekonomi Pancasila ini, mari kita rangkum action plan kalian. Pertama, selalu prioritaskan fair play atau persaingan sehat pas kalian berbisnis nanti. Kedua, perlakukan tim dan karyawan kalian kayak keluarga sendiri. Ketiga, buang jauh-jauh sifat pengen monopoli yang serakah. Dan yang keempat, manfaatkan terus potensi lokal di sekitar kalian buat nyiptain ekosistem yang adil. Pegang terus 4 prinsip ini pas kalian ngebangun startup nanti. Sebagai penutup sesi bedah materi ini, aku mau ninggalin satu pesan penting buat kalian. Dengan semua potensi luar biasa dan aturan main pro rakyat yang kita punya ini, jangan cuma numpang lewat di ekonomi global. Jadilah tuan rumah di negeri sendiri. Kalian itu punya kapasitasnya, kalian punya modal kearifan lokalnya, dan kalian punya semangat gotong royong. Bikinlah usaha yang nggak cuma ngejar profit doang, tapi juga bisa ngasih keadilan dan kemakmuran buat sesama. Terima kasih banyak udah dengerin sesi ini, teruslah berproses dan bersiaplah jadi pengusaha muda yang hebat dan mandiri. Sampai jumpa!